Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, mari sama-sama kita mengucapkan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Baik ya, melanjutkan pelajaran kita yang lalu yaitu tentang pengelolaan zakat, haji, zakat, dan wakaf ya. Dua materi ini, zakat dan haji, sudah kita sampaikan. Hari ini kita masuk kepada materi wakaf ya. Sebelumnya mari kita sama-sama bacakan dulu indikator pembelajaran kita, yaitu menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi individu dan masyarakat, menjelaskan makna hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam membentuk kepedulian sosial baik dan benar. Menjelaskan hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan dengan menerapkan berbagai jenis cara pengelolaan yang lebih mengantarkan pada kreativitas dan inovasi pembelajaran. Kemudian mendemonstrasikan bacaan hadis-hadis yang terkait dan yang mendukung lainnya tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Kemudian menyimulasikan ibadah haji, zakat, dan wakaf. Baik ya. Apa itu wakaf? Yaitu wakaf pengertian secara bahasanya yaitu al-habs, yaitu menahan, dan at-tasbil, yaitu menyalurkan. Sedangkan menurut istilah, wakaf adalah menahan suatu barang dan menyalurkan manfaatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menahan satu barang untuk diambil manfaatnya. Jadi menahan itu artinya kalau ketika kita mewakafkan harta kita, baik berupa contoh wakaf itu ya misalnya tanah ya, mewakafkan tanah atau bangunan. Nah, ketika kita mewakafkan harta, nah, harta yang kita wakafkan itu tidak menjadi hak milik oleh siapapun ya, karena itu adalah menahan dan untuk mengambil manfaatnya, menyalurkan manfaatnya saja. Jadi yang diambil orang itu adalah manfaatnya. Nah, jadi bukan menjadi hak milik ya, bukan menjadi kepemilikan pemberian manfaat ya, pengambilan manfaatnya saja. Maka harta wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan, hanya boleh diambil manfaatnya. Jadi makanya namanya menahan ya, ditahan dia, gitu. Bukan untuk dijualbelikan atau menjadi pemilikan bagi orang yang kita wakafkan, bukan ya. Hanya boleh diambil manfaatnya, baik kita wakafkan secara individu kepada orang individu atau kita wakafkan kepada masyarakat ya, orang banyak. Boleh kita mewakafkan kepada individu, kepada seseorang boleh, tapi itu tadi dia bukan memiliki harta itu, hanya mengambil manfaatnya saja. Nah, jadi itulah wakaf ya, pengertian wakaf. Kemudian hukum wakaf itu adalah sunnah yang dianjurkan. Jadi hukumnya sunnah. Sejauh ini ya kita mempelajari zakat dan wakaf ya. Nah, itu adalah bentuk pemberian. Bentuk pemberian ini ada bermacam-macam sebenarnya. Hanya saja yang kita bahas dalam materi kita di kelas 10 itu ada dua macam, yaitu wakaf dan zakat. Nah, pemberian ini contohnya itu ada bermacam-macam. Contohnya ada zakat, ada sedekah, ada hibah, ada hadiah, dan ada wakaf ya. Nah, dari pemberian ini ya, beberapa pemberian ini dalam Islam, yang satu yang wajib
yaitu zakat. Zakat itu adalah sedekah wajib, ya, wajib sesuai dengan ketentuan yang sudah kita sebutkan yang sebelumnya, yaitu jika sudah mencapai nisab dan juga sudah haulnya, sudah cukup, sudah sampai kepada haulnya, ya. Kemudian sedekah. Sedekah ini sunnah, ya. Sedekah sunnah, hukumnya sunnah. Kemudian sedekah ini boleh kalau tadi zakat tidak ada ketentuan-ketentuan yang berhak menerima zakat, yaitu ada 8 asnaf, ya, 8 golongan. Sedangkan sedekah boleh kepada siapa saja kita menyalurkannya. Boleh kepada orang miskin dan boleh juga kepada orang kaya. Boleh kepada orang muslim dan boleh juga kepada non-muslim. Siapa saja boleh kita sedekahi. Nah, itu bedanya. Sedangkan zakat tadi kan tidak, ada ketentuan-ketentuannya, tidak boleh kepada non-muslim, hanya yang boleh menerima zakat itu adalah orang muslim. Nah, kemudian ada yang namanya hibah. Nah, hibah ini pemberian cuma-cuma, ya. Pemberian cuma-cuma, selagi masih hidup kita boleh memberikan apa saja milik kita kepada siapa saja yang kita inginkan. Itu namanya hibah. Hibah itu adalah pemberian, ya, pemberian. Hukumnya apa? Hukumnya juga sunnah, ya. Kemudian ada namanya hadiah. Hadiah ini juga pemberian. Pemberian kepada orang lain atas dasar karena kita sayang, karena kita cinta, karena kita perhatian. Itu, ya, itu namanya hadiah. Sebagaimana ada sabda Rasulullah, saling memberi hadiahlah kamu agar kamu saling mencintai. Dalam artian cinta di sini, ya, cinta dalam positif, ya, bukan cinta-cintaan yang pacaran-pacaran yang itu, ya. Cinta dalam positif, artinya cinta itu kasih sayang, ya. Boleh kita memberi hadiah kepada teman kita, boleh kita memberi hadiah kepada anak kita, kepada ayah kita, kepada murid kita, kepada guru kita. Nah, itu, ya, hadiah yang seperti itu. Tahabu kata Rasulullah, saling memberi hadiahlah agar kamu saling mencintai. Kemudian hadiah, zakat, sedekah, hibah, hadiah, dan yang kelima adalah wakaf. Nah, inilah wakaf juga, hukumnya sunnah, ya. Ini termasuk pemberian dalam Islam, ya, wakaf, ya. Nah, dalil tentang wakaf yaitu firman Allah dalam Quran surah Yasin ayat 12 yang berbunyi, Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Yang artinya, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas di Lauhil Mahfuz, ya. Nah, jadi bekas-bekas yang mereka tinggalkan, itu, ya, dan telah mencatat bekas-bekas yang mereka tinggalkan, yaitu itu tadi, ya, wakaf. Kita meninggalkan, kita mewakafkan tanah kita, atau kita membangun sebuah masjid untuk kita wakafkan. Dan bukan hanya itu, ya, bisa juga kita mewakafkan Al-Quran. Jadi selama orang mengambil manfaat dari harta wakaf kita itu, maka kita akan mendapat pahalanya, mengalir kepada kita pahalanya, ya. Nah, itu tadi yang namanya yang dimaksud di dalam Quran itu bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Itu tadi wakaf itu tadi, ya. Nah, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada di wakaf ini juga ada rukun dan syaratnya. Yang pertama itu orang yang berwakaf, ya, harus ada orang yang berwakaf. Rukunnya 4 rukun wakaf itu. Yang pertama orang yang berwakaf, ya, al-wakif namanya. Kemudian benda yang diwakafkan, al-mauquf. Kemudian orang yang menerima manfaat wakaf, al-mauquf alaih, manfaat wakaf, ya, bukan
Di sini disebutkan bukan orang yang menerima wakaf, menerima manfaat. Jadi yang diterima itu adalah manfaat wakafnya. Jadi ke tanah perkuburan juga termasuk tanah wakaf, misalnya kan ya. Jadi tidak boleh diperjualbelikan ya, karena itu adalah tanah wakaf. Yang hanya boleh diambil manfaatnya oleh siapa saja, ya kepada siapa ditujukan wakaf itu tadi. Kalau kepada masyarakat umum berarti boleh dipergunakan oleh masyarakat umum. Nah, kemudian yang keempat itu, rukun yang keempat itu lafaz atau ikrar wakaf, siroh ataupun akadnya ya, apanya, serah terimanya ya, serah terima wakaf, orang yang berwakaf kepada orang yang menerima manfaat wakaf. Siapa? Ya, kalau misalnya masyarakat umum, maka ada salah satu yang menjadi perwakilan, disaksikan oleh masyarakat ya, serah terimanya itu tadi ya. Nah, itu harus ada lafaznya. Kemudian syarat orang yang berwakaf yaitu yang pertama memiliki secara penuh harta tersebut. Jadi harta itu adalah miliknya secara utuh ya, milik sempurna ya, bukan kongsi-kongsian ya, bukan hartanya itu kongsi-kongsian atau bukan harta yang masih dalam sengketa. Tanah misalnya bukan tanah sengketa, memang harta itu jelas-jelas miliknya secara sempurna. Jadi agar tidak ada yang menuntut atau tidak ada yang ribut dengan harta yang diwakafkan itu. Jadi milik sempurna. Kemudian orang yang berwakaf itu sudah berakal ya, berakal, sudah paham dia ya, sudah cakap hukum kalau kita bahasanya, bahasa hukum, cakap hukum. Kemudian baligh ya, itu tadi sama ya, baligh yang tadi berakal itu sehat ya, sehat, akalnya tidak sakit ya. Kalau yang baligh itu sudah dewasa, sudah cakap hukum ya. Kemudian yang keempat mampu bertindak secara hukum ya. Mampu bertindak secara hukum itu artinya orangnya rasyid, cerdas ya, bukan orang-orang yang idiot, bukan orang yang apa ya, yang mau diatur-atur, nah gitu ya. Yang orangnya cerdas ya, mampu bertindak secara hukum, tidak bodoh-bodoh gitu ya. Nah, memang pintar, cerdas orangnya, tidak bisa diatur-atur, tidak bisa ditekan ya. Memang karena mewakafkan ini ya atas keinginan sendiri, begitu ya. Nah, kemudian benda yang diwakafkan juga ada syaratnya, yaitu yang pertama barang berharga, barang yang diketahui jumlahnya ya. Nah, jadi syaratnya itu harus barang berharga, harus ada manfaatnya, bukan barang yang tidak ada manfaatnya atau tidak berharga, tidak ada harganya. Jadi barang berharga itu contohnya itu tadi tanah atau bangunan, bisa juga bangunan, sebuah bangunan untuk dipakai belajar, untuk majelis taklim ataupun belajar, atau mewakafkan bangunan-bangunan untuk sekolah. Nah, barangnya seperti itu ya, barang yang berharga. Kemudian diketahui jumlahnya, jelas, jelas. Kalau dia tanah, ukurannya tahu berapa kali berapa. Nah, kalau dia tadi kalau dia tadi mukena, jelas berapa banyaknya. Jadi harus diketahui berapa jumlahnya ketika serah terima, ketika akad, jelas disebutkan tanah ukuran 20 kali 30 di jalan Gatot Subroto, nomor Gang Wakaf, misalnya Gang Wakaf nomor 30, sebutkan kecamatannya, jelas ya, kecamatan, kabupaten, kemudian provinsinya disebutkan. Jadi jelas, harus jelas di situ tempat mana yang diwakafkan itu. Jadi jelas ya. Kemudian dimiliki oleh orang yang berwakaf, ya jelas ya, harta tersebut dimiliki oleh orang berwakaf.
Jadi milik dia ya, dia pemiliknya, orang yang berwakaf tadi sudah. Kemudian benda yang diwakafkan berdiri sendiri atau tidak melekat pada benda lain. Artinya benda yang diwakafkan itu berdiri sendiri ya, tidak bergantung kepada benda lain. Contohnya ya, saya wakafkan sebuah gedung untuk dipakai belajar, sementara tanahnya tidak milik dia gitu, tidak ikut gitu kan, itu tidak boleh ya, karena itu melekat, gedung itu melekat pada tanah itu tadi. Nah, bagaimana yang diwakafkan gedung sementara tanahnya itu bukan diwakafkan, tidak diwakafkan, jadi itu tidak boleh ya, tidak boleh. Berarti kan gedung itu melekat di benda yang lain yang tidak diwakafkan. Jadi benda itu yang diwakafkan itu berdiri sendiri ya, tidak tergantung kepada benda lain. Jadi ketika nanti sudah diwakafkan sebuah gedung misalnya, tetapi tanahnya tidak. Nah, pemilik tanah mengambil gedung itu, mengambil tanahnya, gedung itu loh gimana? Kan nggak bisa ngawang-ngawang dia. Nah, itu tadi yang dimaksud benda yang diwakafkan itu berdiri sendiri, tidak melekat pada benda lain. Jadi kalau misalnya mewakafkan tanah, berarti kan tanah tidak melekat dengan yang lainnya ya. Itu tadi ya, memang tanah inilah semuanya diwakafkan. Kalau mewakafkan gedung ya sekaligus dengan tanahnya begitu ya, maksudnya itu. Kemudian syarat orang yang menerima manfaat wakaf ya, ada syaratnya menerima manfaat wakaf. Sama seperti zakat. Yang pertama itu orang muslim ya. Jadi syarat yang menerima manfaat wakaf itu adalah orang muslim. Ada syaratnya. Kemudian yang kedua itu merdeka. Jadi orang yang menerima wakaf itu adalah orang yang merdeka. Dan kafir zimmi untuk tertentu ya, sedangkan untuk yang tidak tertentu adalah orang yang menerima harus menjadikan wakaf untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja. Jadi kafir zimmi itu untuk yang tertentu saja ya, boleh ya. Misal diwakafkan tanah ya, bagi yang pertama tadi kan harus orang muslim ya kan. Nah, untuk kafir zimmi boleh, tapi untuk waktu-waktu untuk yang tertentu saja. Misal wakaf untuk perkuburan. Nah, untuk perkuburan kan syaratnya tadi kan orang muslim. Nah, kafir zimmi gimana? Nah, kalau untuk perkuburan itu masih boleh ya, masih boleh kafir zimmi memakainya untuk tempat mereka di perkuburan mereka. Nah, itu ya hanya untuk yang tertentu-tentu saja boleh menerima wakafnya. Nah, misalkan, tetapi kalau misalkan wakaf itu adalah untuk pengajian atau untuk belajar, untuk sekolah, madrasah misalnya, madrasah itu tidak boleh kafir zimmi karena sudah tentu madrasah itu kan belajar tentang agama Islam ya, tentang pelajaran-pelajaran yang menyangkut dengan hukum syariat Islam. Nah, di situ kafir zimmi tidak boleh menerima manfaat wakaf tersebut. Jadi hanya beberapa, hanya yang tertentu saja yang boleh mereka menerima manfaat wakaf itu tadi. Ya, tertentu dia. Baik, materi kita sudah habis ya untuk pembelajaran semester tahun ini di semester genap. Sampaikan kepada teman-temannya untuk hari Senin depan kita ulangan harian ya. Nah, sampai di sini boleh bertanya-tanya materi untuk review yang mana yang lebih yang bisa kita ulang-ulang lagi nantinya di pertemuan selanjutnya tentunya setelah libur Lebaran ya, setelah libur hari raya mungkin ada pertemuan lagi, situ nanti kita review. Boleh kalian sampaikan di grup materi mana yang
lebih utama kita review. Baik ya, Habil. Masih ada nak? Iya, Umi. Oke, Habil ya. Ada yang ingin ditanyakan? Umi, Habil ingin bertanya, Umi. Silahkan. Bagaimana jika suatu benda yang sudah diwakafkan itu sudah tidak berfungsi lagi, Umi? Terima kasih, Umi. Contoh ya kan, misalnya mukena ya sudah rusak gitu ya, sudah hancur gitu ya kan, tidak bisa lagi dipakai. Misal sudah koyak atau macam lah yang tidak lagi bisa dipakai, tidak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, baik ya, itu kamu mau menanyakan apakah pahalanya masih jalan kan gitu ya? Iya, Umi. Ya, pahalanya ketika kita berwakaf itu, di situ sebenarnya sudah utuh pahala kita. Ya, sudah utuh pahala kita. Hanya saja selagi sama seperti sedekah ya mengalir terus pahalanya, sedekah yang kita wakafkan itu kan sampai kita meninggal kan mengalir terus pahalanya. Nah, jadi bagaimana jika sudah tidak bermanfaat lagi kan gitu? Ya, pahalanya itu hitung-hitungannya Allah yang tahu ya kan? Hitung-hitungannya Allah yang tahu. Hanya saja seperti yang disebutkan itu ya, selagi masih dimanfaatkan masih berjalan pahalanya. Sebesar mananya ya itu ya kita tidak tahu, wallahu alam. Kalau dari teorinya ya pahalanya sudah nggak ngalir lagi kan gitu. Tetapi jangan khawatir, pahala itu Allah yang mencatat ya. Jangan khawatir, wakafku cuma hanya segini kan gitu. Masih nanti cepat dong rusaknya, jangan sampai seperti itu ya. Jadi tidak itu bukan urusan kita, pahalanya sampai kapan mengalirnya itu tidak ini. Ibu nggak berani mengatakan bahwa habislah pahalanya itu sampai situ saja, tidak ya. Pahala kita sudah dihitung Allah semaksimal mungkin ketika kita mewakafkan apapun yang kita wakafkan, yang penting ikhlas, yang penting kita niatnya itu besar untuk berwakaf ya. Nah, begitu ya nak ya. Jadi pahala itu Allah yang mengatur. Umi, terima kasih. Ada lagi nak? Baik ya. Mudah-mudahan apapun sekecil apapun yang kita terima materi kita selama 1 tahun ini, 1 tahun ajaran ini bisa kita manfaatkan dan bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dan apabila ada yang penyampaian ibu yang kurang, ibu minta maaf. Kalian boleh searching di YouTube, kekurangannya kan tidak semua tersampaikan, apalagi kita tidak bisa tanya jawab ya. Banyak hal yang harusnya ibu sampaikan mungkin tidak bisa tersampaikan karena tambah lagi keterbatasan waktu. Silahkan kalian memperdalam ilmu kalian tentang materi-materi agama, apalagi yang kita yang ada di pembelajaran kita di tahun ajaran ini. Carilah sebanyak-banyak mungkin ya, masih banyak yang tentunya yang tidak tersampaikan. Jadi ya jangan kalian misal tadi bagaimana ini ya, udah cari saja gitu, cari banyak ilmu ya, banyak cara mendapatkan ilmu agama ya. Sampai di sini pertemuan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Ya. Stop.